Kimono telah menjadi pakaian tradisional Jepang sejak sekitar abad ke-8. Kata kimono secara harfiah diterjemahkan dari bahasa Jepang sebagai sesuatu untuk dikenakan, dan awalnya merupakan istilah umum untuk semua jenis pakaian Jepang. Kini, kimono merujuk pada satu jenis pakaian luar khusus, pakaian formal yang dikenakan pada acara-acara khusus, seperti pernikahan, upacara beranjak dewasa, kelulusan, dan acara-acara terkait budaya tradisional seperti upacara minum teh dan merangkai bunga. Tentu saja ada jenis pakaian lainnya, tapi mari kita bahas yang satu ini, yukata. Lihat, ini adalah kimono, dan ini adalah yukata. Keduanya sangat mirip, tapi sebenarnya ada perbedaan besar. Kata yukata dapat diterjemahkan dari bahasa Jepang sebagai pakaian mandi. Dulunya, yukata adalah jenis kimono yang dipakai untuk mandi. Seiring waktu, fungsi awal yukata berubah dan kini menjadi pakaian ringan yang dikenakan oleh orang Jepang di musim panas. Jadi, untuk memperjelas, sekarang ini kimono mengacu pada pakaian formal tertentu untuk acara-acara resmi, dan yukata dikenakan pada acara-acara musim panas dan tidak pernah pada acara formal. Itulah perbedaan pertamanya. Perbedaan kedua adalah bahan untuk keduanya. Kimono dapat dibuat dari polyester, wool, linen, dan sutra. Kimono sutra adalah yang paling mahal. Yukata adalah pakaian musim panas, jadi terbuat dari bahan yang ringan, kebanyakan dari katun. Harga yukata juga sekitar 10 kali lebih murah daripada kimono. Perbedaan lainnya, kimono sangat sulit untuk dikenakan dan untuk memakainya membutuhkan latihan atau bantuan. Mengenakan yukata sangatlah mudah dan siapapun bisa memakainya sendiri. Tentu saja jenis pakaian bukan hanya dua ini saja, masih banyak lagi yang lainnya, yang semuanya dikenakan pada waktu berbeda atau oleh kelompok orang yang berbeda. Ada kimono yang berbeda untuk pria dan wanita, dan juga untuk berbagai usia. Bahkan untuk wanita lajang dan yang sudah menikah pun berbeda. Jadi kita bisa mengetahui apakah seorang wanita sudah menikah hanya dengan melihat pakaian yang dikenakannya. Nah, tadi sudah kukatakan kalau harga kimono bisa 10 kali lipat yukata. Ya, kimono yang bagus bisa mencapai harga rata-rata $10.000 dan bahkan lebih dari itu. Lalu, kenapa harganya bisa begitu mahal? Pertama, kimono yang mahal itu seluruhnya terbuat dari sutra. Sekitar 12 meter sutra dibutuhkan untuk membuatnya. Jadi harga kainnya saja sudah sangat mahal. Selain itu, kimono dibuat dengan tangan dan butuh berbulan-bulan untuk menyelesaikannya. Agar kamu mengerti, aku akan menunjukkan semua langkahnya. Pengrajin kimono memulai dengan menggambar sketsa desain kimono. Pertama, mereka melakukannya dalam skala kecil, kemudian dalam ukuran sebenarnya. Rancangan kasar butuh sehari penuh untuk menyelesaikannya. Tapi rancangan kasar hanya untuk melihat apakah desainnya sudah bagus atau perlu diperbaiki dan belum bisa dilanjutkan. Nah, segera setelah selesai, desain harus digambar ulang dengan baik, dan ini butuh waktu hingga 10 hari. Kenapa begitu lama? Lihat sendiri saja detailnya. Langkah selanjutnya disebut drafting. Desain dipindahkan ke sutra, dan butuh waktu 2 minggu lagi untuk menyelesaikannya. Pewarna yang digunakan sekarang bahkan tidak akan menempel pada kimono yang sudah jadi. Ini penting dalam proses pembuatan kimono karena akan menjadi panduan bagi pelukis lainnya. Namun nantinya, cat tersebut akan dibersihkan. Selanjutnya, para pengrajin akan menjiplak desain dengan pasta mirip lem. Nantinya ketika sutra diwarnai, lem ini akan memisahkan warna-warna tersebut sehingga tidak tercampur dan mengacaukan desain. Ada juga fungsi lainnya. Kain di bawah lem tidak akan terkena warna, sehingga akan ada garis putih indah. Tambah waktu 1 minggu lagi untuk ini. Setelah selesai, kimono akan dijahit menjadi satu dari beberapa potong kain. Pada tahap proses ini, kimono masih dalam bentuk potongan-potongan. Potongan-potongan tersebut dikirim ke beberapa pengrajin untuk dikerjakan. Jadi, setiap bagian dikerjakan oleh orang yang berbeda. Tapi mereka harus tetap memperhatikan desain akhir dari keseluruhan kimono. Ingatlah bahwa sutra pada awalnya berwarna putih, dan hasil akhir kimono memiliki berbagai macam warna. Ada beberapa teknik yang bisa digunakan untuk mewarnai dasar kimono. Beberapa menggunakan kuas besar yang digerakkan dengan cepat sesuai dengan desain. Sangat penting untuk melakukannya dengan kecepatan yang sama di semua bagian, agar pewarna bisa menempel dengan lebih rata dan kerapatan warna bisa sama di seluruh bagian kain.
Ada juga teknik lain yang disebut shibori. Teknik ini sudah ada sejak berabad-abad lalu dan sedikit lebih rumit. Teknik ini memungkinkan kita mewarnai bagian-bagian kimono secara menyeluruh dalam berbagai bentuk. Pertama, penting untuk menjahit sutranya dengan benar, karena jahitannya membentuk tepian pola. Jahitan tersebut menutup bagian yang tidak boleh diwarnai. Kemudian, sutra dimasukkan ke sebuah tong. Bagian yang tidak boleh diwarnai disembunyikan di dalam, sedangkan bagian yang harus diwarnai menggantung di luar tong. Tong-tong tersebut harus diikat dengan benar agar pewarna tidak bocor ke dalam dan tidak mewarnai apa yang tidak seharusnya diwarnai. Kemudian, tong dengan sutra yang menggantung dimasukkan ke wadah besar berisi pewarna cair, dan tong digerakkan ke atas dan ke bawah dengan cepat. Warnanya harus dipantau secara cermat dan disesuaikan sampai tepat sesuai permintaan. Tentunya, penyesuaian dilakukan dengan menambahkan pewarna pada cairan sesuai kebutuhan. Kemampuan membedakan warna merupakan keahlian mengesankan lainnya yang tidak dimiliki semua orang. Secara teori, desain bisa dicetak dengan komputer pada kain. Inilah cara pembuatan kimono yang lebih murah, tapi kimono buatan tangan yang mahal dilukis dengan tangan. Jika desain kimono rumit, butuh waktu hingga 3 minggu untuk melukis semuanya. Kemudian, langkah terakhir adalah membordir dan mengaplikasikan daun emas. Tentunya, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tergantung pada kerumitan bordir. Pola yang simpel hanya butuh beberapa minggu, sementara pola yang lebih rumit butuh berbulan-bulan untuk menyelesaikannya. Semakin banyak bordir yang dibutuhkan, semakin lama waktu pembuatannya, dan semakin mahal pula harga kimono yang dihasilkan. Secara keseluruhan, harga kimono mencerminkan lama waktu pengerjaannya. Bahkan beberapa kimono butuh hingga 1 tahun untuk diselesaikan. Sekitar 20 orang terlibat dalam pembuatan karya seni tersebut, dan mereka semua harus dibayar untuk waktu pengerjaan yang panjang, sehingga harganya pun melambung tinggi. Tentu saja tidak semua orang memiliki $10.000 untuk membeli kimono berkualitas. Harganya bisa jauh lebih rendah tergantung pada kualitasnya. Tapi, jika memiliki kualitas bagus dan dirawat dengan baik, kimono bisa bertahan selama beberapa generasi dan bisa menjadi barang warisan yang sempurna, terutama jika dihias dengan lambang keluarga. Bahkan, ada spesialis yang mampu merestorasi kimono lama keluarga agar terlihat seperti baru. Mereka tahu cara mencuci dan menjahit ulang, serta mengembalikan warnanya. Kimono memiliki bentuk T, dan semua yang dibuat untuk orang dewasa hanya tersedia dalam satu ukuran. Jadi, tidak perlu repot-repot mencari ukuranmu. Kimono disesuaikan dengan ukuran tubuh saat dikenakan, dengan cara melipatnya di bagian pinggang. Selain itu, cara melilitkannya di tubuh, ingatlah bahwa bagian kiri diletakkan di atas bagian kanan. Kimono dililitkan dengan cara sebaliknya hanya untuk pemakaman, jadi jangan sampai melakukan kesalahan ini. Desain dan warna kimono memiliki makna dan cerita tersendiri. Ada pola-pola yang mewakili musim berbeda. Misalnya, cabang-cabang pinus dan bambu untuk musim dingin, bunga sakura, bunga plum, dan burung merak mewakili musim semi. Bunga lili untuk musim panas, dan anggur serta daun maple mewakili musim gugur. Warna-warna juga penting. Biru melambangkan langit dan lautan. Merah untuk menolak roh jahat, ungu untuk bangsawan, dan merah muda melambangkan masa muda. Tapi semua itu berlaku untuk kimono wanita. Kimono untuk pria memiliki warna yang lebih sederhana, biasanya berwarna gelap dan tidak memiliki pola yang rumit.